Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Sandi Nur Trisna dari program studi pendidikan vokasional teknik elektronika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja fuzzy logic pada aplikasi Skylab dengan metode Tsukamoto seperti itu. Nah, jadi ini pada mata kuliah teknologi kecerdasan buatan. Nah, jadi pada aplikasi Skylab, nah itu langkah pertama kita bisa menggunakan CLC. Fungsi CLC kita ketik di sini, itu fungsinya untuk menghapus semua tulisan yang ada pada konsol seperti itu. Kemudian kita fungsi clear di sini, yaitu untuk menghapus semua variabel yang ada di variabel browser di sini atau data yang sudah pernah kita input. Jadi seperti itu. Oke, langkah pertama adalah kita memasukkan input dari setiap yang diketahui pada fuzzy Tsukamoto ini. Misalkan yang pertama itu input permintaan itu sama dengan 4000. Kemudian kita enter, hasilnya 4000. Kemudian persediaan itu sama dengan 300, maka persediaan sama dengan 300. Kemudian kita masuk ke tahap fazifikasi permintaan terlebih dahulu, atau kita mencari derajat keanggotaan pada variabel permintaan. Nah, cara yang pertama yaitu kita ketik if permintaan kurang dari sama dengan 1000 then. Nah, ini jika permintaan berada pada batas minimum. Kemudian mu permintaan turun sama dengan 1, yaitu derajat keanggotaan turun bernilai penuh. Kemudian mu permintaan baik itu sama dengan 0, artinya derajat keanggotaan naik bernilai 0. Jadi seperti itu. Kemudian kita ketik if permintaan sama dengan lebih dari sama dengan 5000 then. Nah, kemudian mu permintaan turun itu sama dengan 0, yaitu itu menghitung derajat keanggotaan turun, dan kalau mu permintaan naik itu menghitung derajat keanggotaan naik. Jadi seperti itu. Kemudian else mu permintaan turun sama dengan 5000 dikurang permintaan dibagi 5000 dikurang 1000. Ini rumusnya sama seperti yang sudah dipelajari kemarin. Juga di sini mu permintaan naik sama dengan permintaan dikurang 1000 dibagi 5000 dikurang 1000. Kemudian kita tulis n seperti ini, maka hasilnya akan muncul mu permintaan turun sama dengan 0,25, mu permintaan naik sama dengan 0,75. jadi seperti itu. Kemudian kita mencari nilai keanggotaan untuk variabel persediaan. Caranya sama seperti yang tadi. Kita ketik yang awal if persediaan kurang dari sama dengan 100 then, kemudian mu persediaan sedikit itu sama dengan 1, mu persediaan banyaknya itu sama dengan 0. Kemudian else if persediaan lebih dari sama dengan 600 then, mu persediaan sedikit sama dengan 0, mu persediaan banyak itu sama dengan 1. Else mu persediaan sedikit itu rumusnya sama yang seperti yang tadi, 600 dikurang persediaan dibagi 600 dikurang 100. Kemudian mu persediaan banyak sama dengan persediaan dikurang 100 dibagi 600 dikurang 100. Kemudian kita tulis n di sebelah sini. Nanti muncul hasilnya persediaan sedikitnya 0,6, mu persediaan banyaknya 0,4. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahap inversi fuzzy Tsukamoto. Jadi yang pertama tahap awalnya kita tentukan dulu Zmin dan juga Zmax yang diketahui. Di sini Zmin yang diketahui itu adalah 2000, maka hasilnya Zmin sama dengan 2000. Kemudian untuk Zmax-nya sama dengan 7000, maka untuk Zmax-nya sama dengan 7000. Oke, selanjutnya itu kita tentukan dulu rules yang ada.
di sini kemarin ditugaskan untuk menambahkan 2 rules tambahan, jadi sekarang menjadi total 4 rules. Nah, rules yang pertama yaitu jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Nah, jadi untuk nilai alpha satunya sendiri kita tentukan min mu permintaan naik, mu persediaan banyak. Nah, itu dari hasil yang sudah kita cari di awal tadi tentang mu permintaan dan juga persediaan yang telah ada nilai keanggotaannya dan menghasilkan alpha satunya 0,4. Nah, sekarang kita untuk mencari nilai Z satunya itu sama dengan alpha 1 dikali Z max dikurang Z min tambah Z min. Ini rumusnya berlaku jika produksi bertambah. Jadi seperti itu. Jadi ditambah di ujung sini menjadi Z min dan menghasilkan 4000 untuk Z1. Kemudian untuk rules kedua, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Nah, rumusnya sama untuk alpha 2 min mu permintaan naik, mu persediaan sedikit, maka menghasilkan 0,6. Mencari min dari kedua permintaan dan persediaan ini yang paling kecil angkanya, seperti itu. Kemudian untuk Z2 nya itu alpha 2 dikali Z max dikurang Z min ditambah Z min. Ini ditambah Z min di ujung sini karena produksinya bertambah. Jadi seperti itu, menghasilkan 5000 untuk Z2. Selanjutnya untuk R3, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Nah, ini produksinya berkurang. Nah, jadi untuk alpha 3 nya sama dengan min mu permintaan turun, mu persediaan banyak, maka angka yang diambil adalah 0,25. Nah, untuk Z3 nya sendiri ini ditaruh di depan, yaitu Z max dikurang alpha 3 dikali Z max dikurang Z min. Ini berlaku rumus Z max min itu jika produksi bertambah. Jadi seperti itu, sehingga menghasilkan 5750 untuk Z3. Dan selanjutnya rules keempat, jika permintaan turun persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Nah, jadi rumusnya yang pertama kita tentukan alpha 4 yaitu min mu permintaan turun, mu persediaan sedikit, diambil angka yang paling kecil yaitu 0,25. Nah, untuk Z4 nya sendiri karena di sini produksi berkurang, maka tetap menggunakan seperti rules yang ketiga tadi atau Z yang ketiga, yaitu Z max dikurang alpha 4 dikali Z max dikurang Z min, sehingga menghasilkan 5750 untuk Z4. Nah, selanjutnya adalah yaitu tahap defusifikasi, yaitu sudah mau ke tahap terakhir, yaitu yang pertama langkah awal yaitu kita totalkan dulu keseluruhan jumlah alfa, yaitu dengan total alfa sama dengan alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4 sehingga menghasilkan 1,5. Nah, kemudian untuk mencari Z akhir, nah, langkah yang pertama yaitu if total underscore alfa itu sama dengan 0, dan itu berfungsi untuk menghindari pembagian dengan angka 0. Kemudian Z akhir sama dengan 0, kemudian else. Nah, ini rumus Z akhirnya sama dengan dalam kurung alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 dikali Z4 tutup kurung dibagi total alfa, sehingga Z akhir menghasilkan 4933,333. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini sudah kita tahap Fuzzy Tsukamoto sudah berakhir pada Z akhir yang ini. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya adalah 4983,333. Jadi seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu kita untuk pembuatan data grafik yang nantinya ditampilkan pada bentuk grafik seperti bentuk grafik X dan Y seperti itu teman-teman. Nah, jadi langkah awal yaitu kita ketik X permintaan sama dengan 0 banding 100 banding 6000 titik koma. Nah, ini fungsinya yaitu membuat data sumbu X dari 0 sampai dengan 6000 dengan interval 100 ya. Kemudian kita ketik Y underscore turun sama dengan buka tutup kotak titik koma. Nah, itu fungsinya menyediakan array kosong untuk menyimpan nilai keanggotaan turun. Nah, kalau yang ini yang Y naik itu kebalikannya, yaitu untuk keanggotaan nilai naik. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita ketik for variabel I sama dengan 1 banding leg dalam kurung X permintaan. Nah, ini fungsinya yaitu untuk perulangan setiap nilai pada domain permintaan. Nah, kemudian P sama dengan X permintaan dalam kurung I. Nah, ini yaitu fungsinya mengambil nilai permintaan pada indeks ke I yang di atas tadi. Kemudian kita buat rumus turunnya. Untuk rumus turun sendiri itu kita ketiknya if P kurang dari sama dengan 1000 dan mu turun sama dengan 1. Itu adalah untuk nilai keanggotaan penuh. Kemudian else if P lebih dari sama dengan 5000 dan mu turun sama dengan 0. Ini untuk nilai keanggotaan 0. Kemudian else mu turun sama dengan 5000 dikurang P dibagi 5000 dikurang 1000. Itu persamaan linier menurun. Kemudian untuk rumus naiknya nggak beda jauh dengan yang rumus turun, itu if P kurang dari sama dengan 1000 dan mu naik sama dengan 0. Itu belum masuk himpunan naik. Nah, selanjutnya else if P lebih dari sama dengan 5000 dan mu naik sama dengan 1, itu masuk penuh himpunan naik. Jadi seperti itu. Kemudian else mu naik sama dengan P dikurang 1000 dibagi 5000 dikurang 1000. Kemudian N, ini persamaan linier yang naik. Kemudian Y turun sama dengan dalam kotak kurung Y turun mu turun. Nah, ini fungsinya menyimpan nilai ke array turun. Nah, sedangkan yang di bawahnya Y naik mu naik, ini untuk menyimpan nilai array yang naik. Jadi seperti itu. Kemudian kita ketik N. Oke, selanjutnya adalah masuk ke tahap terakhir, yaitu untuk menampilkan grafik. Nah, yang pertama langkah awalnya itu adalah kita ketik SCF dalam kurung 0. Nah, ini fungsinya untuk membuat window grafik baru dengan skala 10 banding 0 yang sudah kita tentukan pada X permintaan sebelumnya, seperti itu. Nah, nanti akan langsung muncul seperti Windows tab yang baru ketika kita sudah mengetik SCF 0 ini, seperti itu. Kemudian CLF dalam kurung itu berfungsi sebagai membuat atau mengaktifkan jendela grafik nomor 0. Nah, kemudian plot 2D X permintaan Y turun stylenya 5. Nah, ini berfungsi untuk membuat garis tetapi berwarna merah. Jadi untuk nanti nilai turun itu berwarna merah dengan style angka 5, itu artinya warna merah. Sedangkan yang bawahnya itu plot 2D
X permintaan Y naik, stylenya sama dengan 2. Angka 2 di sini berarti berwarna biru untuk grafik naik seperti itu. Kemudian ada X grid. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan garis grid pada grafik agar lebih mudah dibaca. Jadi ini tugasnya menampilkan garis yang sudah di program sebelumnya, yaitu ada yang warna merah dan juga ada warna biru untuk yang naik. Jadi seperti itu. Kemudian ada di sini X title, fungsi keanggotaan permintaan, nilai permintaan, nilai derajat keanggotaan, mu. Nah, itu fungsinya untuk memberikan judul grafik dan label pada sumbu nantinya seperti itu. Kemudian ada di sini terakhir legend, ada turun dan naik, yaitu menampilkan legenda untuk membedakan kedua kurva nantinya. Jadi kurva turun dan naik itu akan dibedakan, jadi seperti itu. Nah, untuk hasilnya akan saya tampilkan. Untuk hasilnya itu adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini, ada fungsi keanggotaan permintaan, ada nilai derajat keanggotaan mu, nilai permintaan. Nah, jadinya untuk yang derajat naik itu dari angka 1000 naik ke arah sini. Kemudian untuk yang grafik turun itu dari angka 1000 turun ke arah sini. Jadi kurang lebih tampilannya di sini, dan titik temunya itu pas di angka 0,5 vertikalnya, dan untuk horizontalnya itu di angka 3000.